Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, selamat malam. Salam sejahtera bagi kita semua. Jumpa lagi dengan Pak Buku dalam layanan bimbingan konseling. Bagaimana kabarnya Ananda sekalian? Semoga kalian semua tetap semangat dalam mengasah nilai diri kalian. Baiklah Ananda sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan membahas materi tentang belajar dari rumah atau kita singkat BDR di era pandemi COVID-19. Sekarang persiapkan diri kalian, duduk yang santai, perhatikan materi ini dengan seksama, akan lebih mendapatkan hasil yang maksimal jika Ananda sekalian menggunakan headset ketika mengikuti materi ini. Dan ikuti materi ini dengan enjoy. Selamat mengikuti. Sebelum kita mulai pembahasan kali ini, ada beberapa tujuan pemberian materi yang harus Ananda sekalian ketahui. Adapun tujuan dari pembahasan materi kali ini adalah: 1. Ananda sekalian diharapkan mendapatkan motivasi yang baru untuk melakukan kegiatan belajar di rumah. Kedua, Ananda sekalian dapat mengikuti kegiatan belajar di rumah ini dengan lebih baik. Oke, kita lanjut kembali. Masih ingatkah kalian dengan flyer ini? Pak Buku ingat, flyer ini Pak Buku posting di WAG bimbingan konseling di masing-masing kelas. Sebenarnya Pak Buku memiliki maksud tertentu ketika memposting flyer ini. Salah satu latar belakang yang paling kuat adalah Pak Buku mengamati masih banyak di antara kalian yang mulai salah mengartikan kegiatan belajar di rumah ini. Kalian masih banyak yang menganggap bahwa selama masa pandemi ini sekolah libur. Jadi hari-hari belakangan ini berasa seperti libur. Tapi tahukah kalian bahwa kalian tidaklah libur? Sekali lagi saya tegaskan, kalian tidaklah libur. Satu hal itu yang harus kalian camkan. Di era pandemi ini, kegiatan pembelajaran yang biasanya kita lakukan dengan tatap muka di sekolah, sekarang waktu dan tempatnya dilakukan di rumah. Ingat, dilakukan di rumah. Jadi pembelajaran tetap ada, waktu sesuai dengan yang dijadwalkan, tetapi sekali lagi tempat pembelajarannya adalah di rumah. Jadi mulai sekarang mindset harus kita rubah. Kita bukan libur, tetapi belajar di rumah. Untuk dapat mengikuti belajar dengan hasil maksimal, ada beberapa hal yang wajib kalian ketahui. Hal pertama yang harus Ananda lakukan adalah, jika Ananda sekalian mengikuti materi dengan cara online, maka pastikan semua perangkat yang digunakan dalam kondisi on. HP atau laptop siap digunakan, paketan data ada, serta sinyal telepon dalam kondisi bagus. Tapi gimana Pak, jika saya tidak punya HP? Lanjut ya. Hal tersebut bisa kalian siasati dengan cara mengikuti materi daring bersama teman-teman kalian. Jadi kalian mengikuti materi itu bersama dengan teman-teman. Satu HP digunakan oleh banyak teman, boleh Pak? Boleh. Tapi ingat, pengumpulan tugas harus dikumpulkan secara sendiri-sendiri, walaupun lewat satu HP. Ingat, kalau melakukan hal ini, kalian harus tetap mengikuti protokol kesehatan. Gitu ya. Jadi, kalau pakai cara ini, mengikutinya dilakukan dengan cara nonton bareng. Setelah selesai nonton bareng, untuk mengumpulkan tugasnya via daring, kalian bisa bergantian menggunakan HP teman kalian. Mudah bukan? Mudah. Dan ini diperbolehkan. Lanjut ya. Tapi bagaimana jika di tempat saya sinyalnya kurang baik Pak? Atau saya tidak punya paket data? Mungkin kalian bisa pergi ke rumah teman yang sinyalnya luar biasa, atau bisa juga kalian ke warnet kalau punya sisa uang lebih. Tapi yang lebih murah dan meriah adalah tethering dengan HP teman. Nah, disinilah gunanya mengapa kita harus banyak berbuat baik dengan teman kita. Jadi, kalau sewaktu-waktu kita butuh tethering teman akan dengan sukarela membantu kita. Langkah kedua adalah menentukan waktu belajarnya. Untuk hal yang satu ini, tentunya sekolah sudah mengalokasikan waktu tersendiri. Di sekolah kita, waktu BDR itu dimulai jam 06.30 sampai dengan jam 12.20. Dan di antara 3 materi pembelajaran.
Jadi sekarang coba tanamkan pada pikiran kalian bahwa antara jam 6.30 sampai dengan jam 12.20 adalah waktu untuk belajar. Waktu saya untuk memperbaiki kualitas diri saya. Waktu saya untuk mengupgrade pengetahuan saya. Waktu 5 jam ini merupakan waktu yang penting buat kalian. Jadi kalian harus dan wajib hukumnya mengosongkan semua agenda kegiatan kalian di jam tersebut hanya untuk melakukan kegiatan yang saya beri nama upgrade pengetahuan. Jadi fokuskan diri kalian di jam tersebut hanya untuk belajar. Sekali lagi, hanya untuk belajar. Ada satu tips yang bisa kalian lakukan agar supaya kalian lebih fokus dalam mengatur jadwalnya. Yang pertama adalah catat semua mata pelajaran yang akan kalian ikuti. Saya ambil contoh, misal hari Senin, jadwal saya adalah jam 07 sampai jam 08.20 pelajarannya matematika. Jam 09 sampai dengan jam 10.20 pelajarannya adalah bahasa Indonesia. Jam 11 sampai dengan jam 12.20 pelajarannya IPA. Nah, dari catatan ini kalian tinggal mempersiapkan HP atau laptop sesuai dengan jadwal di atas. Jadi di jam 07 kalian sudah harus mempersiapkan diri untuk mengikuti materinya dengan seksama. Ikuti petunjuk gurunya. Kalau ada tugas, segera kerjakan tugas dan kumpulkan tugas sesuai dengan jadwal yang telah disepakati. Yuk, kita lanjut. Selanjutnya adalah ikuti materi matematika sampai jam 08.20. Jika ada penyampaian materi yang belum kalian pahami, silahkan kalian hubungi guru pelajaran yang bersangkutan. Jangan sungkan. Kalau ada sesuatu yang belum jelas ketika disampaikan secara daring, silahkan kalian WA beliau, silahkan kalian hubungi beliau, kemudian tanyakan apa yang kalian alami kesulitannya di mana. Tanyakan itu dan tanyakan, temukan sampai ketemu jawabannya. Nah, jika sudah jam 08.20, itu artinya waktu untuk pelajaran matematika telah habis dan kalian bisa istirahat. Nah, kalau sudah jam 09, sekarang persiapkan diri kalian lagi untuk mengikuti apa? Untuk mengikuti materi bahasa Indonesia. Dan untuk melakukan materi bahasa Indonesia ini, lakukan hal yang sama seperti kalian mengikuti materi matematika, seperti penjelasan Pak Buku tadi di atas. Nah, terus ada pertanyaan seperti ini. Terus Pak, bagaimana kalau sampai jam 09 tugas matematika belum selesai? Jadi, kalau sampai jam 09 kalian belum selesai mengerjakan tugas matematika, kalian harus tetap berganti pelajaran selanjutnya. Ingat sekali lagi, kalian tetap harus berganti pelajaran selanjutnya. Ikuti pelajaran selanjutnya. Jadi jangan sampai waktunya materi bahasa Indonesia kalian masih mengerjakan matematika. Kalau belum selesai, kalian bisa hubungi guru mapel yang bersangkutan. Nah, dengan melakukan hal di atas, hal ini dapat membantu kalian dalam mengatur waktu belajar kalian. Kalian tidak bingung apa yang harus dilakukan ketika BDR, dan Pak Buku yakin tugas yang diberikan pasti akan terkumpul dengan tepat waktu. Mudah bukan? Pak Buku yakin kalian semua bisa lakukan itu. Tinggal catatannya, kata kuncinya adalah kuatkan saja niat dan kemauan kita untuk fokus melakukan hal tersebut. Langkah ketiga adalah menentukan tempat yang nyaman untuk mengikuti materi daring. Kalian bisa bebas menentukan tempat yang kalian inginkan, tapi pastikan bahwa tempat yang kalian gunakan adalah tempat yang nyaman untuk kalian dalam mengikuti materi. Kan tidak mungkin juga kalau kita mengikuti materi di terminal atau di pasar. Tempat yang paling ideal adalah kamar pribadi kalian.
Di kamar itu kalian akan bebas untuk nungsang jempali, untuk membaca buku, untuk mendengarkan musik, dan seterusnya, ya kan? Boleh sesekali melakukan kegiatan lain, asalkan tidak mengganggu fokus kalian. Bikinlah suasana kamar kalian senyaman mungkin. Rapikan barang-barang yang berserakan, susun dan tata dengan rapi. Jika kamar kalian rapi, kalian pasti betah berlama-lama di kamar untuk mengikuti materi daring dari guru kalian. Yang keempat adalah menciptakan suasana yang nyaman untuk mengikuti materi daring. Kalau tempat, itu tadi artinya ruangan fisik, bisa di luar atau di dalam ruangan. Tetapi untuk suasana adalah hal yang membuat mood kita itu nyaman, santuy, enjoy ketika mengikuti materi. Jika kalian nyaman dalam mengikuti materi, tentunya kalian akan lebih mudah untuk menyerap materi yang disampaikan, walaupun dengan cara daring. Menciptakan suasana nyaman itu dapat dilakukan dengan cara memberikan efek suara, efek pencahayaan pada lingkungan tempat kalian belajar. Kalau kalian di kamar, kalian bisa belajar sambil mendengarkan musik instrumen yang diputar dengan volume rendah, atau bisa juga dengan memberikan penerangan yang redup pada kamar kalian. Kalau kalian bisa konsentrasi ketika mendengarkan suara alam, silahkan coba belajar di tegalan atau di belakang rumah kalian sambil merasakan semilir angin yang sepoi-sepoi. Kalau kalian suka suara yang hening, bisa juga kalian belajar di WC. Tapi ingat, jangan lama-lama, dan WC harus dalam kondisi bersih. Coba deh dan lihat hasilnya. Langkah kelima adalah coba cari referensi lain di luar materi yang disampaikan oleh guru kalian. Misal saja guru matematika menyampaikan materi tentang cara menghitung volume kubus. Kalian bisa mencari materi yang sama di Google, misal, atau di materi atau di media yang lain. Dengan melakukan itu, saya yakin pemahaman kalian pasti akan bertambah. Hal yang sama juga bisa kalian lakukan jika kalian tidak memahami penjelasan guru. Kalian bisa mencari penjelasan dari sumber lain, bisa dengan tanya teman, bisa sambil menonton YouTube, ruang guru, dan sebagainya. Kalau kalian tetap belum bisa memahami suatu materi, coba putar lagi video materinya secara berulang-ulang. Tapi ingat, diputar berulang-ulang dalam waktu yang berbeda. Hal ini akan memberikan kesempatan kepada otak kalian untuk sedikit mencerna informasi yang akan kalian butuhkan. Jika kalian lihat, kalian setel secara berulang-ulang, lama-lama otak itu akan terbiasa. Dan lama-lama otak akan bisa menemukan jawaban dari pemahaman yang kalian perlukan. Langkah keenam adalah jangan lupa istirahat. Ingat, belajar keras itu penting, tapi istirahat juga penting. Lakukan durasi istirahat lebih sedikit daripada belajar kita. Misal, jika kita istirahat selama 10 menit setelah PDR selama 1 jam, ketika istirahat bisa kalian isi dengan mendengarkan musik, main game, dan seterusnya. Artinya adalah jika kalian sudah mengikuti PDR selama 1 jam, silahkan kalian istirahat selama 10 menit. Dan lakukan hal tersebut secara berulang-ulang. Itu nanti akan membawa hasil yang maksimal pada PDR kalian. Kalau tidak percaya, silahkan dicoba. Langkah ketujuh adalah cobalah tanamkan di pikiran kalian seperti ini. Saya harus memiliki pengetahuan baru setelah saya mengikuti materi pelajaran ini. Sekali lagi saya ulangi ya. Saya harus memiliki pengetahuan baru setelah saya mengikuti materi pelajaran ini. Dengan memiliki motivasi itu, dengan menanamkan motivasi itu di pikiran kita, saya yakin kalian pasti akan lebih serius lagi dalam mengikuti materi daring ini. Coba, kan seperti ini. Saya tidak mau apa yang saya lakukan hari ini sia-sia. Saya sudah habis paketan data, saya sudah meluangkan waktu untuk mengikuti materi dengan bercapek-capek,
Rasanya rugi jika setelah mengikuti materi ini saya tidak mendapatkan apa-apa. Jadi saya harus mendapatkan pengetahuan baru dari materi ini. Nah, hal seperti itu loh. Coba mulai sekarang kita tanamkan pada diri kalian, dicamkan di hati, dipatri di otak. Gitu ya. Ananda sekalian, hal ini coba dilakukan. Ini sebenarnya mudah asalkan kita mau. Gitu loh. Jadi coba katakan hal tersebut pada diri kalian sebelum kalian mengikuti suatu materi dan lihatlah hasilnya. Selanjutnya adalah langkah ke-8 atau langkah yang terakhir adalah disiplin dalam melakukan langkah-langkah di atas. Jika ada rasa malas untuk belajar, lawan rasa itu. Jika muncul lagi, lawan rasa itu. Tahukah kalian bahwa tidak ada perjuangan yang berhasil tanpa ada godaan rasa malas? Tapi orang yang berhasil adalah orang yang bisa menaklukkan rasa malasnya. Anda sekalian, langkah-langkah di atas itu tidak akan ada gunanya jika kalian tidak disiplin dalam melakukannya. Jika kalian tidak ajak dalam melakukannya. Kuncinya adalah disiplin diri kepada kalian. Kalian tahu apa yang harus kalian lakukan ketika kalian PDR. Anda sekalian, itu tadi 8 tips atau langkah yang bisa coba kalian lakukan untuk mengikuti materi PDR selama masa pandemi ini. Coba lakukan saja, sekali lagi lakukan saja, tidak usah berpikir jauh-jauh, lakukan saja dan lihat nanti apa yang terjadi pada diri kalian. Gitu ya. Salam hebat dari Pak Buku. Cluenya adalah menjadi orang hebat itu harus diperjuangkan. Ya, untuk hari ini Pak Buku rasa cukup. Semoga penjelasan Pak Buku ini sangat membawa guna, membawa manfaat bagi kalian semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjadi orang hebat itu harus diperjuangkan. Salam hebat dari saya.